Puji Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat dalam acara Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini ya Bapa, kami ingin mendengarkan renungan singkat Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang dapat menuntun kami, yang dapat mengubah jalan kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba firman-Mu dan mengurapi semua orang yang mendengarkan firman ini agar dapat menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, mengucap syukur kami siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan singkat Tuhan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan singkat pada hari ini saya memberikan tema dipulihkan atau tidak dipulihkan itu pilihan. 1 Tawarik 10 ayat 13-14 saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Nah, kita melihat bersama-sama di sini dalam pasal 10 ini menjelaskan tentang kematian Saul. Kematian Saul akibat perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan, tidak berpegang pada firman Tuhan, dan meminta petunjuk kepada arwah bukan kepada Tuhan. Nah, dipulihkan atau tidak dipulihkan memang itu adalah pilihan dalam hidup ini. Jika kita berbicara tentang Saul, maka kita mengerti bagaimana Tuhan mengangkatnya menjadi seorang raja atas Israel. Dan kita juga sering mendengar lewat khotbah-khotbah di gereja tentang awal kejatuhan Saul. Tetapi sekali lagi, dipulihkan atau tidak dipulihkan itu adalah pilihan pribadi kita. Lalu mengapa Saul harus mengalami hal yang sangat tragis seperti ini, di mana akhir hidupnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dan kita melihat keluarganya juga dihabisi, dibunuh oleh musuh ya. Nah, kita melihat bersama-sama, lalu kenapa Saul harus mengalami hal yang sangat tragis seperti ini dalam akhir hidupnya? Mari kita lihat perbandingannya antara Saul dan Daud. Nah, dalam 1 Samuel ayat 13 sampai pasal 13 ayat yang ke-13, di sana dijelaskan bahwa Saul tidak mengikuti perintah Tuhan yang diberikan kepadanya, yaitu menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan saat orang Filistin datang menyerang. Ya, ini adalah kesalahan Saul. Dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tetapi pada waktu itu, saat orang Filistin akan menyerang, saat-saat keadaan genting, Saul terdesak dan lalu dia memilih untuk mempersembahkan korban bakaran tanpa ada Samuel di situ. Tetapi di mata Tuhan, walaupun saat itu keadaannya sangat genting dan terdesak dan seakan-akan Samuel tidak datang tepat pada waktunya, di hadapan Tuhan apa yang Saul lakukan adalah kesalahan. Nah, kita melihat Daud. Daud adalah raja yang dipilih setelah Saul. Nah, kita melihat di sini Daud juga memiliki kesalahan dalam kehidupannya. Kesalahan yang Daud lakukan lebih parah dari yang Saul lakukan, ya. Daud melakukan perzinahan dengan Batsheba dan bahkan merancangkan pembunuhan terhadap Uria, suami Batsheba. Dua kesalahan dalam satu tindakan. Daud melakukan dua kesalahan dalam satu tindakan. Ya, kesalahan yang sangat parah, lebih parah dari yang Saul lakukan. Tetapi kita melihat akhir hidup Saul dan akhir hidup dari Daud. Ya, ada dua perbedaan yang terlihat di sana. Dalam
hidup Saul, akhir hidupnya tertulis jelas dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Yaitu Saul akhirnya mati bunuh diri di atas pedangnya sendiri. Ya, karena sudah terdesak dengan musuh dan dia sudah mengalami kekalahan yang telak dan dia tidak ingin mati di tangan musuh, akhirnya dia memilih untuk mati di atas pedangnya sendiri. Dan keluarga intinya juga mati dibunuh oleh orang Filistin, oleh musuh. Sungguh sangat tragis akhir hidup Saul. Tetapi Daud, walaupun kesalahan Daud sangat besar, Daud meninggal karena tua dan mendapat perhentian yang tenang bersama dengan nenek moyangnya. Kita bisa lihat itu dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-10. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang membuat akhir hidup dari dua raja tersebut berbeda? Padahal di awal mereka sama-sama menjadi raja karena dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Bahkan kesalahan yang Daud lakukan lebih parah dari yang Saul lakukan. Saya sudah menyinggungnya tadi di pembahasan. Kesalahan yang Daud lakukan itu lebih parah daripada yang Saul lakukan. Daud bersinah bahkan membunuh suami dari Batsheba. Nah, kita melihat jawabannya di sini ya. Saul memilih untuk tidak menerima pemulihan dari Tuhan. Setelah Saul berbuat salah, Saul tidak mengambil pilihan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Sementara Daud saat dia melakukan kesalahan, dia memilih untuk datang menerima pemulihan dari Tuhan. Caranya seperti apa? Caranya Daud melakukan pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Tuhan. Sementara Saul saat dia sudah salah, lalu dia melakukan kesalahan yang kedua, kesalahan yang ketiga tanpa meminta ampun kepada Tuhan, tanpa datang untuk meminta Tuhan memulihkan kehidupannya. Tapi Daud saat dia melakukan kesalahan, dia sadar, dia datang meminta ampun kepada Tuhan, mengaku dosa kepada Tuhan, dan ingin minta Tuhan pulihkan kehidupannya. Disinilah letak perbedaan antara Saul dan Daud. Kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Daud itu dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daud memberikan dirinya untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kesalahan yang kita lihat, sepertinya kesalahan Saul bukan kesalahan yang fatal, tetapi Saul memilih untuk melakukan kesalahan yang kedua dan ketiga tanpa memberikan diri dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak hanya sekali saja kita butuh dipulihkan oleh Tuhan. Terkadang kita masih melakukan kesalahan dalam hidup kita. Masih banyak hal yang perlu dipulihkan. Jika kita memilih dipulihkan, maka kita akan mengambil sikap mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dan memperbaiki kesalahan kita seperti yang dilakukan oleh Daud. Jangan sampai kita memilih tidak dipulihkan seperti Saul. Tuhan Yesus menolong kita semua. Semoga renungan singkat ini dapat memberkati dan menuntun hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan renungan singkat Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Dapat menuntun kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Jadikan kami orang-orang percaya, pengikut Kristus yang sejati, yang mengikuti Tuhan Yesus firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang mampu juga Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.